Keroyok pemotor, Polres Tuban tangkap belasan gangster remaja. Menikmati kelezatan iwak gloso Waduk Pacal, Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Belasan anggota gangster berhasil diamankan tim Jatarnas Satreskrim Polres Tuban. Mereka diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap dua pemuda. Selain itu, para gangster ini juga kerap meresahkan warga karena sering konvoi dengan membawa senjata tajam. Sebanyak 12 anggota gangster berhasil diamankan unit Jatarnas Satreskrim Polres Tuban pada Senin sore. Mereka diamankan lantaran membawa celurit dan mengeroyok dua orang pengguna jalan saat konvoi. Korban diketahui berinisial T dan R. Mereka merupakan pengguna jalan yang sedang melintas di Jalan Raya Desa Sukiwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Akibat pengeroyokan itu, dua korban mengalami memar-memar di sejumlah bagian tubuh. Berdasarkan informasi korban, pengeroyokan dilakukan sekitar 20 hingga 25 orang. Para pelaku rata-rata memakai pakaian hoodie berwarna serba hitam, sebagian pelaku membawa berbagai jenis senjata tajam. Pasca kejadian, korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan ciri-ciri yang diberikan korban, tim Jatarnas Polres Tuban mengamankan 12 orang terduga pelaku. Mereka sebagian masih berusia di bawah umur, yaitu 15 tahun dan juga 16 tahun. Selain itu, petugas juga turut mengamankan sebilah celurit yang disembunyikan pelaku di dalam jok sepeda motor. Namun hingga kini, polisi masih terus mendalami peran dan keterlibatan para pelaku. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander mengungkapkan, aksi pengeroyokan diduga dipicu balas dendam. Sebelumnya, teman para pelaku sempat menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok gangster lain. Sehingga mereka kemudian berkumpul dan melakukan konvoi untuk mencari pelaku. Korban ini melaporkan dilakukan penganiayaan, pengeroyokan oleh pelaku yang kurang lebih sebanyak 20 orang. Menggunakan hoodie warna hitam. Kemudian korban ini mengidentifikasi salah satu motor menggunakan motor PCX warna hitam. Kemudian langsung dikembangkan oleh Jatarnas malam itu, saat itu juga, bahwa sampai dengan saat ini kita amankan 12 orang. Dan itu ada yang bawa senjata tajam? Dari yang kita amankan ditemukan senjata tajam berupa celurit di salah satu motor, yang lain menurut pengakuan sementara menggunakan tangan kosong. Itu modusnya apa? Sakit hati atau gimana? Untuk modus sementara ini masih berjalan pemeriksaan. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 12 remaja yang diamankan. Selain itu, petugas juga memburu para pelaku lain yang diperkirakan berjumlah 20 hingga 25 orang. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Sementara itu, komplotan pencuri menggasak sejumlah handphone di sebuah konter iPhone di Kabupaten Tuban. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV, sehingga pemilik konter langsung melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Aksi pencurian yang terjadi di konter handphone iPhone Center di Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Senin dini hari terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman terlihat jelas dua pelaku mondar-mandir di depan konter untuk memastikan situasi di sekitar lokasi. Setelah memastikan aman, kemudian salah satu pelaku memanjat tembok dapur dan masuk ke dalam rumah melalui jendela kecil di salah satu ruangan yang masih terbuka. Selanjutnya, pelaku mendapati kunci konter berada di atas meja dan langsung membuka pintu konter. Pencuri yang mengenakan jaket hoodie hitam dan memakai masker ini dengan tergesa-gesa masuk ke dalam konter melalui pintu belakang. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menggasak 3 unit handphone merek iPhone yang berada di dalam display. Handphone yang dicuri masing-masing adalah iPhone seri 11 Pro Max 64GB iBox, iPhone seri 12 64GB iBox, dan iPhone seri 11 Pro 64 iBox. Akibat pencurian ini, pemilik konter mengalami kerugian Rp25 juta. Pemilik konter sekaligus rumah yang saat itu sedang berada di dalam kamar mengaku tidak menyadari kedatangan pencuri tersebut. Pasca kejadian, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian dengan bukti rekaman CCTV. Berapa
Berapa unit banyak diambil? Kebetulan yang diambil 3 unit iPhone. Serinya 11 Pro Max 64 iPhone, kemudian 12 64 iPhone, kemudian 11 Pro 64 iPhone. Karena mungkin dari belajar orang si pencurinya masih kostumnya masih kecil gitu ya, kemudian juga masih muda, terus agak tergesa-gesa juga, jadi dia mengambilnya nggak sistematis atau kurang profesional, terkesan tergesa-gesa. Pelakunya berapa orang itu? 2 orang. Menindaklanjuti laporan korban, Polres Tuban langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, polisi masih terus berusaha mengungkap identitas pelaku. Pencurian dengan pemberatan ya, pembobolan kontra HP sudah kami terima laporannya untuk kemudian kami tindak lanjuti bahwa sebagaimana yang dilaporkan ada 3 HP yang diambil ya. Nanti kita lakukan pengembangan, segera kita kembangkan kepada pelaku. Itu terekam CCTV enggak? Untuk CCTV sudah kami mintakan untuk kemudian kami analisa untuk mencari apakah ada petunjuk atau tidak terkait dengan pelakunya siapa dan berapa orang. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan unit reskrim Polres tempat. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Pemirsa, harga jagung yang turun di kisaran harga Rp4.400 per kilogram membuat petani di Kabupaten Magetan merasa rugi. Pasalnya sebelumnya harga jagung tembus hingga Rp9.000 per kilogram. Atas anjloknya harga ini, para petani disarankan untuk menunda jual atau bisa bekerja sama dengan peternak ayam. Turunnya harga jagung pada musim panen tahun ini membuat para petani di Kabupaten Magetan merasa merugi. Bagaimana tidak, harga jagung dengan kualitas bagus yang sebelumnya laku dijual di kisaran harga Rp6.000 hingga Rp9.000 per kilogram, kini turun drastis dan hanya laku dijual Rp4.400 per kilogram. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan membenarkan pada musim sebelumnya harga jagung laku terjual hingga Rp9.000 per kilogram, sehingga sangat menguntungkan para petani. Namun di sisi lain juga membuat peternak ayam juga harus menambah biaya pakan ternak dari jagung tersebut. Terkait anjloknya harga jagung pada musim panen ini, para petani disarankan untuk menunda jual atau bisa bekerja sama dengan para peternak ayam, agar petani juga segera mendapatkan untung dengan harga tertentu. Ia menambahkan harga jagung sebesar Rp4.400 per kilogram tersebut sebenarnya tidak berdampak rugi yang besar dan untung yang besar juga, mengingat BEP jagung di Magetan di kisaran 4.000-an. Tahun kemarin itu luar biasa, harganya sampai 9.000. Di satu sisi itu suatu keuntungan bagi petani, tetapi di sisi lain kita kan ada peternak juga ya. Jadi sebetulnya harganya itu kalau saat ini memang agak turun ya, tapi itu kan pasarnya, itu kan pasar, sehingga untuk pemerintah itu biasanya ya cuma menyarankan tunda jual dan sebagainya. Tetapi untuk jagung ini kan memang tidak bisa terlalu lama disimpan ya, karena kotoran itu. Jadi memang ya mudah-mudahan nanti harganya akan semakin membaik sehingga petani juga tidak begitu bisa impas, minimal seperti itu ya, jadi tidak merugi. Proses penanaman jagung hingga panen memakan waktu sekitar 3,5 bulan penuh. Harga jagung yang fluktuatif diharapkan tidak membuat para petani patah semangat. Petani diharapkan dapat mengatur waktu penjualannya untuk mendapatkan harga jual yang lebih menguntungkan. Aikal Uda, CTV, Magetan. Kunjungi Pasar Besar Ngawi. Khofifah dorong literasi digital di pasar tradisional. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Oh alah mas, sampean piye to ki karepe? Ki janjane ape dolan apa nyekarno kuburan? Lah piye to, Dek? Orang larang nggawa oleh-oleh, tapi ora kaya ngene iki to. Ya ben kaya wong-wong kae lho, nek dolan kan nggawa kembang. Lah tapi lah orang nggawa kembang setaman kaya ngene iki, Mas. Pantes wae Mas, bapake Ici gak setuju karo sampean. Gak Ici, gak adil. Ancen wong wedok iki jan bingungno. Wis to, Del. Ici cuma masa laluku. Saiki wayahe menatap masa depan. Masa depane sopo to, Mas?
Ya masa depannya kita, masuk masa depannya Bojonegoro. Oh iya ya, iki kan wayahe pilkada Bojonegoro. Sidone sapa karo sapa, Mas? Sing nomor 1 Teguh Haryono Farida Hidayati. Lah sing nomor 2 Setyo Wahono Nurul Aziza. Kira-kira apik sing ndi, Mas, di antara dua calon iku? Loro-lorone kuwi padha-padha putra terbaik daerah, Del. Sing jelas duwe visi misi kanggo mbangun Bojonegoro ke depan. Dadi aja kuwatir, apa milih nomor 1, apa nomor 2. Sing penting padha rukun. Lho, Del arep nanti? Makani lele, musu tengku, mambu kembangnya sampean. Lho, lah terus iki piye, Del? Gawenan adus ben sekti. Walah, piye to ki? Ngeten lho, Mbah. Kula niki angger nggodaki cewek niku lho, Mbah. Mesti ra kebeneran. Nek ora wong tuane ora setuju, ya bocahe sing ra gelem. Lah terus karepem piye? Saiki kan aku lagi cedak karo cewek, Mbah. Lah cewek kuwi lho, mbulet nek tak cedaki. Lah terus kowe rene iki karepem apa njaluk sareng atau apa kira-kira? Yo ben bocahe kepincut gelem milih aku ngono lho, Mbah. Waduh, nek soal pilihan gile, kabeh iki ora iso dipeksakno. Iki contone, misale kowe ape milih Teguh Farida, apa Setyo Wahono Nurul. Kowe kan kabeh iki kehendake masing-masing to. Kaya awak dhewe iki ora iso meksakno ngono. Aja maneh kok pacar iki. Dulur iki lho. Ora iso meksakno kaya ngono kuwi. Ambekan iki lho, Le. Lah wong papat kuwi ya to. Kuwi wis putra terbaik Bojonegoro. Kabeh iki wis duwe visi misi dhewe-dhewe kanggo kemajuane Bojonegoro. Lah sampean kok ero, Mbah? Sakliyane ndukun, wong kene iki petugas PPS, Lah kok dadi bahas pilkada Bojonegoro to, Mbak? Lah nasibe percintaanku ki lho piye, Mbak? Wis ya mulai. Aku pe rapat. Tapi aja lali tanggal 17 November 2024 tekono TPS coblos pilihan. Nggih, Mbah. Lah ngoten kula tak nuwun pamit nggih. Lho. Aduh, Mbah, aduh. Bocah kok sluntrah-sluntrah ora ndek unggah-unggah iki piye iki? Apa neh to, Mbah? Lah amplop saringate iki lho ndi kok? Lah wong sampeyan bantu aku kok njaluk bayaran, Mbah. Piye to bocah karepe? Yo sogok ndole, tongkatku. Mas, gak nyoblos toh? Gak, Del. Lah kenapa emange? Tak pikir-pikir kok aku percuma nyoblos, Del. Percuma piye toh? Wingi semangat kok saiki dadi koyo ngene. Sek, awakmu ki kesembet apa tuh jane? Lah suaraku lho ora bakal iso ngerubah keadaan. Ra ngubah piye to, Mas? Satu suara iku bisa mengubah masa depan Bojonegoro ke depan, Mas. Apa iya suaraku iki iso ngerubah masa depan Bojonegoro ke depan? Sebagai pemuda iki gak oleh apatis, Mas. Nek awak dhewe nglokro kok sampean ngene iki yo sok apan majune. Wes ngene wae, Mas. Nek awakmu ora gelem melu nyoblos, aku wis emoh kenal sampean maneh. Yo ojo to, Del. Lah piye? Percuma no ngomong sayang tapi gak peduli karo aku. Berarti aku enek kesempatan kanggo menyelami hatimu iki, Del. Wih gampang, Mas. Sing penting ayo budal nyoblos dhisik. Nek ra gelem yo wis gak tak terusno. Iki sok dawa iki urusane. Ya wis, tak salin dhisik, Del. Halah kesuwen wis awan selak tutup TPS-e. Loh, sik to, Del. Aja lali tanggal 17 November 2024 takonang TPS coblos pilihan. Si aku tak adus dhisik ya. Wes engko adus nek kolam lele pinggir TPS wae. Wis ganteng maksimal ki, wayahe budal nyoblos. Del. Loh. Lah ke sapa neh iki? Cedak. Kowe sapa kowe? Kowe wong ndi? Hah? Aku hobi, Mas. Iki mantanku biyen, Mas, tambah ganteng saiki. Hish. Wis aja cedak-cedak, infeksi kok awakmu. Kenalkan. Aku Raden
Mas Arga Marvel, calon pacare Adel. Mangan melon enak rasane. Lagi wae calon. Aku mantani. Sampeyan penok ndi to Del iki, Mang? Arep neng TPS Mas, nyoblos. Wah, pas iki berarti. Piye menok TPS? Iya toh Mas? Piye nek awakmu bareng aku wae? Aku sih gelem-gelem wae, tapi Mas Arga piye? Eman-eman sikilmu lho, Del. Mlaku kene kono adoh lho. Engko nek lecet piye? Mas, sampean aja macem-macem nang daerah kekuasaanku lho. Wis to Del, ayo mlaku wae lho, ben sehat. Sehat apa Mas? Ora ngesakno to piye? Mosok ayu-ayu sikile melentu kok pemain bal. Dino-dino wejak mlaku wae. Yo sih Mas Arga ki piye to? Sampean sayang gak sih karo aku? Ya sayang nemen to Del, pol sayange. Nah, mangkane nek sampean sayang karo Adel ben tak bonceng aku, sampean sing mlaku. Ya wis Mas, ayo. Salah dik mau tak enteni suwi. Salah telat ki kok. Piye to, Del? Ora. Wes Mas yo, sampai ketemu di TPS. Del. Piye Del? Ojo lali tanggal 17 November 2024 coblos pilihan 6 untuk menentukan masa depan Bojonegoro. Del, sit Del, teni Del. Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang penuh dengan kekayaan alam, kearifan lokal, dan memiliki potensi yang luar biasa. Segenap keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana, Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347 tahun. Mari kita terus bersama-sama menjaga dan mengembangkannya untuk generasi mendatang. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Seiring berjalannya waktu, kini Bojonegoro semakin maju. Bojonegoro terus menunjukkan perubahannya, dari mulai perubahan fisik, infrastruktur, hingga pelayanan jasa kepada masyarakat. Kami, keluarga besar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347. Semoga Bojonegoro ke depan semakin lebih baik dan menjadi yang terdepan. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa melakukan kampanye di Pasar Besar Ngawi. Dalam kesempatan ini, Khofifah mendorong penerapan digitalisasi sistem jual beli. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam mencari barang sesuai dengan kebutuhan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa bersama sejumlah pengurus partai politik pendukungnya melakukan kampanye dengan mendatangi Pasar Besar Ngawi. Di pasar ini, Khofifah disambut oleh ratusan pedagang dan ikut membeli sejumlah barang dagangan. Menurut Khofifah, hasil aspirasi para pedagang di berbagai pasar tradisional, banyak yang mengeluhkan pembeli cenderung stagnan bahkan menurun. Hal itu menandakan bahwa literasi digital adalah kebutuhan yang mendesak.
sehingga ia menekankan perlunya koordinator di setiap pasar tradisional, pendampingan, sosialisasi, serta harus ada aplikasi-aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan pedagang. Di sisi lain, ia juga mengingatkan adanya kerjasama dengan ojek online atau ojek pangkalan lainnya yang terkoneksi secara digital. Hal itu nantinya dengan kolaborasi Pemkab dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertanyaannya, jadi di berbagai pasar tradisional, saya mendengar keluhan mereka bahwa pembeli itu cenderung stuck, bahkan menurun. Itu artinya bahwa literasi digital adalah sebuah kebutuhan yang mendesak, yang urgent. Literasi digital, panjenengan semua bisa menjadi mentor. Kawan-kawan media, jurnalis bisa menjadi mentor, tapi tetap harus koordinator di setiap pasar tradisional harus ada. Pendampingan harus ada, sosialisasi harus ada. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang mudah diakses oleh mereka. Jadi sangat mungkin produk-produk di pasar ini per lapak itu memang sudah harus dikasih kode-kode tertentu sehingga aplikasi itu mudah diakses baik oleh pembeli maupun penjual. Kemudian segera kerjasama dengan ojek online misalnya, atau siapa saja yang memungkinkan. Ini kan banyak juga kadang ojek-ojek yang mangkal ya di pangkalan-pangkalan itu, mereka harus terkoneksi secara digital. Jadi ini kebutuhan semua pasar tradisional bahwa literasi digital, pendampingan, aplikasi harus segera dilakukan. Maka ini tugas Pemkab koordinasi dengan Pemprov dan kita semua sebetulnya. Khofifah menambahkan saat ini pertumbuhan ekonomi masih kondusif, meski begitu perlu dibangun jejaring, inovasi, dan kreativitas. Karena market akan tetap terbuka lebar, karena UMKM di Jawa Timur memiliki kontribusi dalam meningkatnya PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu, jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, persiapan pengamanan logistik di gudang KPU Kabupaten Tuban semakin diperketat. Kapolres Tuban meminta proses pengamanan logistik Pilkada di gudang KPU setempat dilakukan secara maksimal dengan melibatkan berbagai elemen termasuk kepolisian, TNI, dan Linmas. Berbagai persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Salah satunya ada kesiapan logistik yang akan digunakan untuk pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Untuk memastikan kelancaran pendistribusian dan keamanan logistik, Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin bersama anggota TNI dan Linmas, serta Ketua KPU Tuban, Zakiatul Munawaroh, melakukan pengecekan di gudang logistik KPU setempat di Jalan Manunggal Tuban. Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin mengatakan, ada 16 personil dari kepolisian yang ditempatkan di lokasi dengan sistem pergantian 4 orang per shift. Selain itu, TNI juga menurunkan 2 personil per giliran, sementara Linmas juga terlibat aktif dalam pengamanan. Selain menjaga personil, Kapolres Tuban juga menginstruksikan agar sarana dan prasarana keamanan, termasuk alat komunikasi dan CCTV, tetap aktif dan terpantau dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Tuban. Kita laksanakan pemantauan, ya, pengawasan secara internal, ya, untuk memastikan bahwa kegiatan pengamanan baik itu personil maupun kegiatan operasional lainnya ini bisa terlaksana dengan lancar. Kemudian tadi juga kita laksanakan pengecekan bersama Ibu Ketua KPU Tuban terkait dengan pendistribusiannya, ya, kemudian sarana dan prasarananya kita cek, CCTV, kemudian mungkin ada yang bocor, ini intinya sudah sempat kita cek, itu udah aman, ya. Mudah-mudahan kegiatan secara utuh ini bisa terlaksana dengan baik sampai dengan pendistribusian. Sementara itu, Ketua KPU Tuban Zakiatul Munawaroh mengungkapkan kebutuhan logistik seperti tinta, bantalan, kabel tis kotak suara, dan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban sudah diterima sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masih menunggu pendistribusian.
pada awal bulan November 2024, KPU Tuban akan mulai melakukan pelipatan surat suara. Sementara logistik yang kedapatan rusak telah dilakukan inventarisir dan sudah dilaporkan untuk diganti dengan yang baru. Ada kotak suara, bilik suara, surat suara tadi malam, tinta, kabel tis, kemudian bantalan, itu sudah kami terima sesuai dengan kebutuhan dari KPU Kabupaten Tuban. Untuk proses pelipatan nanti kapan? Insya Allah rencana di awal November kita masih menunggu surat suara dari gubernur dulu, baru nanti kita akan jadwalkan untuk pelipatan surat suara. Ada kotak suara yang mungkin rusak Bu waktu ini? Sampai detik ini alhamdulillah ada beberapa yang dan kami sudah menginventarisir dan menyampaikan kepada penyedia untuk kemudian diganti kembali yang rusak itu, kemudian disampaikan lagi ke KPU. Ada berapa? Ada 25. Polres dan KPU Tuban berharap dukungan serta kerjasama dari seluruh elemen masyarakat agar proses pemilu berjalan aman dan kondusif. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan pelipatan sekaligus penyortiran surat suara untuk Pilkada serentak tahun 2024. Ditargetkan pelipatan surat suara selesai 4-5 hari dengan melibatkan sekitar 100-an orang. Suasana berbeda terlihat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro pada Senin siang. Sekitar 100-an pekerja terlihat sibuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati setempat. Saat sedang melakukan aktivitas penyortiran dan pelipatan, para pekerja dilarang membawa HP, merokok, maupun membawa makanan dan minuman. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Para pekerja juga terlihat dengan cekatan dan teliti memastikan surat suara dalam kondisi bagus serta dilipat sesuai petunjuk teknis yang ada. Ketua KPU Bojonegoro Robi Adi Perwira mengatakan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada 2024 berbeda dengan pemilu serentak lalu. Pasalnya, surat suara Pilkada ukurannya lebih kecil sehingga pengerjaan tidak dilakukan secara berkelompok melainkan perorangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerapian serta ketepatan dalam melipat surat suara. Untuk saat ini, para pekerja melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Sedangkan untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur hingga saat ini belum didistribusikan ke KPU setempat. Ketua KPU Bojonegoro menambahkan, para pekerja ditargetkan bisa menyelesaikan penyortiran dan pelipatan sebanyak 1.054.024 surat suara beserta cadangan dalam kurun waktu 4 hingga 5 hari ke depan. Sedangkan jumlah surat suara tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan cadangan untuk 2.120 TPS. Jadi hari ini, hari pertama kita mulai pelipatan kertas suara, surat suara dari Pilkada 2024. Di sini ada 1.055.024 surat suara. Ini yang kita lipat. Ini pekerjanya kurang lebih 100, kita targetkan 4-5 hari selesai. Ini untuk pelipatan suaranya sendiri yang bupati atau gubernur? Ini bupati dulu karena yang surat suara gubernur belum datang. Perkiraan yang surat suara gubernur itu kalau tidak hari ini nanti besok, perkiraan bupati. Targetnya sendiri untuk pelipatannya selesai kapan? Semua pilkada. Kalau target semua, jadi ini nanti kalau selesai dan surat suara gubernur sudah datang, kita lanjutkan. Kurang lebih estimasinya juga sama. Sekitar 4-5 hari. Kurang lebih seperti itu. Jumlah berapa Pak? Jumlah yang dilipat ini? Jumlah yang dilipat 1.055.024 jumlah. Termasuk cadangan? Termasuk cadangan. Jika nantinya dalam proses penyortiran dan pelipatan ditemukan surat suara rusak, maka pihak KPU akan melakukan inventaris dan melaporkannya kepada pihak penyedia. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Menikmati kelezatan iwak gloso Waduk Pacal Bojonegoro, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di SK Pendawan. Oh alah
Mas, sampean piye to ki karepe? Ki janjane ape dolan apa nyekarno kuburan? Lah piye to, Del? Orang larang nggawa oleh-oleh, tapi ora kaya ngene iki to. Ya ben kaya wong-wong kae lho, nek dolan kan nggawa kembang. Lah tapi lah orang nggawa kembang setaman kaya ngene iki, Mas. Pantes wae Mas, bapake Ici gak setuju karo sampean. Gak Ici, gak Adel. Ancen wong wedok iki jan bingungno. Wis to, Del. Ici cuma masa laluku. Saiki wayahe menatap masa depan. Masa depane sopo to, Mas? Ya masa depannya kita, masuk masa depannya Bojonegoro. Oh iya ya, iki kan wayahe pilkada Bojonegoro. Sidone sopo karo sopo, Mas? Sing nomor 1 Teguh Haryono Farida Hidayati. Lah sing nomor 2 Setyo Wahono Nurul Aziza. Kira-kira apik sing ndi, Mas, di antara dua calon iku? Loro-lorone kuwi padha-padha putra terbaik daerah, Del. Sing jelas duwe visi misi kanggo mbangun Bojonegoro ke depan. Dadi aja kuwatir, apa milih nomor 1, apa nomor 2. Sing penting padha rukun. Lho, Del arep nanti Makani lele, musu tengku, mambu kembangnya sampean. Lho, lah terus iki piye, Del? Gawenan adus ben sekti. Walah, piye to ki? Ngeten lho, Mbah. Kula niki angger nggodaki cewek niku lho, Mbah. Mesti ra kebeneran. Nek ora wong tuane ora setuju, ya bocahe sing ra gelem, Mbah. Lah terus karepem piye? Saiki kan aku lagi cedak karo cewek, Mbah. Lah cewek kuwi lho, mbulut nek tak cedaki. Lah terus kowe rene iki karepem apa njaluk sareng atau apa kira-kira? Yo ben bocah kepincut gelem milih aku ngono lho, Mbah. Waduh, nek soal pilihan gile, kabeh iki ora iso dipeksakno. Iki contone, misale kowe ape milih Teguh Farida, apa Setyo Wahono Nurul. Kowe kan kabeh iki kehendake masing-masing to. Kaya awak dhewe iki ora iso meksakno ngono. Aja maneh kok pacar iki. Dulur iki lho. Ora iso meksakno kaya ngono kuwi. Ambekan iki lho, Le. Lah wong papat kuwi ya to. Kuwi wis putra terbaik Bojonegoro. Kabeh iki wis duwe visi misi dhewe-dhewe kanggo kemajuane Bojonegoro. Lah sampean kok ero, Mbah? Sakliyane ndukun, wong kene iki petugas PPS, C. Lah kok dadi bahas pilkada Bojonegoro to, Mbah? Lah nasibe percintaanku ki lho piye, Mbah? Wis ya mulai. Aku pe rapat. Tapi aja lali tanggal 17 November 2024 tekono TPS coblos pilihan. Nggih, Mbah. Lah ngoten kula tak nuwun pamit nggih. Lho. Aduh, Mbah, aduh. Bocah kok sluntas-sluntu ora ndek unggah-unggah iki piye iki? Apa neh to, Mbah? Lah amplop saringate iki lho ndi kok? Lah wong sampeyan bantu aku kok njaluk bayaran, Mbah. Piye to bocah karepe? Yo sogok ndole, tongkatku. Gak, Del? Lah kenapa emange? Tak pikir-pikir kok aku percuma nyoblos, Del. Percuma piye to? Wingi semangat kok saiki dadi koyo ngene. Sik, awakmu ki kesembat apa to jane? Lah suaraku lho ora bakal iso ngerubah keadaan. Ra ngubah piye to, Mas? Satu suara iku bisa mengubah masa depan Bojonegoro ke depan, Mas. Apa iya suaraku iki iso ngerubah masa depan Bojonegoro ke depan? Sebagai pemuda iki gak oleh apatis, Mas. Nek awak dhewe nglokro kok sampean ngene iki yo sok apan majune. Wis ngene wae, Mas. Nek awakmu ora gelem melu nyoblos, aku wis emoh kenal sampean maneh. Yo ojo to, Del. Lah piye? Percuma no ngomong sayang tapi gak peduli karo aku. Berarti aku enek kesempatan kanggo menyelami hatimu iki, Del. Kuwi gampang, Mas. Sing penting ayo budal nyoblos dhisik. Nek ra gelem yo wis gak tak terusno. Iki sok dawa iki urusane. Ya wis, tak salin dhisik, Del. Halah kesuwen wis awan selak tutup TPS-e. Loh, sik to, Del. Aja lali tanggal 17 November 2024 takonang TPS coblos pilihan. Siapa tak adus dhisik ya? Wes engko adus nek kolam lele pinggir TPS wae.
Wis ganteng maksimal ki, wayahe budal nyoblos. Del. Loh. Lah ke sapa neh ki? Cedak. Kowe sapa kowe? Kowe wong ndi? Hah? Aku Obi, Mas. Iki mantanku biyen, Mas. Tambah ganteng saiki. Hish. Wis cedak. Infeksi kok awamu. Kenalkan. Aku Raden Mas Arga Marvel, calon pacare Adel. Mangan melon enak rasane. Lagi wae calon. Aku mantani. Sampeyan penok ndi to Del iki, Mang? Arep neng TPS, Mas, nyoblos. Wah, pas iki berarti. Piye menok TPS? Iya toh, Mas? Piye nek awakmu bareng aku wae? Aku sih gelem-gelem wae, tapi Mas Arga piye? Eman-eman sikilmu lho, Del. Mlaku kene kono adoh lho. Engko nek lecet piye? Mas, sampean aja macem-macem nang daerah kekuasaanku lho. Wis to, Del, ayo mlaku wae lho, ben sehat. Sehat apa, Mas? Ora ngesakno to piye? Mosok ayu-ayu sikile melentu kok pemain bal. Dino-dino wejak mlaku wae. Yo sih Mas Arga ki piye to? Sampean sayang gak sih karo aku? Ya sayang nemen to, Del. Pol sayange. Nah, mangkane nek sampean sayang karo Adel ben tak bonceng aku, sampean sing mlaku. Ya wis Mas, ayo. Salah Dik mau tak enteni suwi. Salah telat ki kok. Piye to, Del? Ora. Wes Mas yo, sampai ketemu di TPS. Del. Piye, Del? Ojo lali tanggal 17 November 2024 coblos pilihan 6 untuk menentukan masa depan Bojonegoro. Del, sit Del, teni Del. Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang penuh dengan kekayaan alam, kearifan lokal, dan memiliki potensi yang luar biasa. Segenap keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana, Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347 tahun. Mari kita terus bersama-sama menjaga dan mengembangkannya untuk generasi mendatang. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Seiring berjalannya waktu, kini Bojonegoro semakin maju. Bojonegoro terus menunjukkan perubahannya dari mulai perubahan fisik, infrastruktur, hingga pelayanan jasa kepada masyarakat. Kami, keluarga besar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347. Semoga Bojonegoro ke depan semakin lebih baik dan menjadi yang terdepan. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Jika Anda berlibur ke Kabupaten Bojonegoro, belum lengkap rasanya jika belum datang ke warung Semok Mbok Sumi. Di sini Anda dapat menikmati ikan wader segar yang diambil langsung dari waduk Pacal setempat.
Harganya yang murah serta cita rasa yang khas membuat warung Mbak Sumi ini selalu ramai dikunjungi oleh pelanggan. Sebuah warung sederhana berdiri di ujung selatan Kabupaten Bojonegoro, di dekat jembatan Gedung Jati, turut Desa Gedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Meski sederhana, jangan heran kalau ternyata banyak pengunjung dari luar Bojonegoro, seperti Nganjuk, Kediri, Jombang, yang secara sengaja datang untuk menyantap sajian di warung ini. Nama warung ini terkesan unik, yaitu Warung Semok Iwak Gloso. Meskipun demikian, sajian di warung ini tidak kalah dengan menu di restoran mewah, dan ikan gloso menjadi sajian favorit di Warung Semok. Ikan gloso sendiri merupakan jenis ikan di air tawar yang bisa diperoleh dari waduk Pacal yang lokasinya tak jauh dari warung. Setiap hari ada warga yang melakukan penangkapan ikan dan mengirimkan hasil tangkapannya ke Warung Semok. Meski begitu, bukan hanya ikan gloso, menu yang disajikan di warung dengan konsep prasmanan ini cukup beragam, seperti ada wader, mujair, nila, dan udang. Di warung ini selain nasi putih, juga ada nasi jagung dan juga tiwul, ditambah sambal kemangi, membuat menu gorengan ikan jadi kian lebih lengkap. Bu, ini warungnya sudah ada sejak kapan ini? Tahun 2006. 2006 ya. Ini menunya apa aja nih? Menunya apa aja nih? Menunya sayur menir, sayur asem, sayur lodeh, wader, gloso, puto. Menu yang paling laris apa ini? Yang paling rame? Gloso. Glosonya gitu. Sampun jadi ciri khas warung ini ya? Iya, warung gloso. Ini per porsi berapa harganya? Saat ini mudah Pak, ngapunten apa-apa larang nggih. Kali dosa saat ini nggih. 20.000 Kalau ya? mbiyen nggih 15.000 sak minimum, saat ini nggih kali dosa sak minimum saat ini nggih. Ini pengunjungnya dari mana saja ini? Pakai Nganjuk, nggih Kediri, Bojonegoro. Banyak yang luar kota juga ini ya? Nggih. Pengunjung tidak perlu membayar mahal untuk makan di Warung Semok ini. Hanya dengan Rp20.000 saja, pengunjung sudah dapat memanjakan perut sesuka hati. Salah satu pengunjung, Erna, mengungkapkan dirinya sudah beberapa kali berkunjung ke Warung Semok ini. Dengan harga yang murah dan masakan yang lezat membuatnya selalu ketagihan. Ini ke Warung Semok beli apa ini, Bu? Terima kasih ya. Beli makan siang ya. Ini ambil yang ikan apa ini, Bu, lauknya? Biasanya sih yang kalau ada sih udang, tapi jam segini biasanya udah ada. Favoritnya udang ya? Ini rasanya gimana, Bu? Rasanya enak. Enak ya? Sering kesini? Iya, biasanya soalnya kan lewatan Mas. Kalau mau pulang jam makan siang, biasanya kesini. Udah langganan berarti ya? Iya. Kalau harganya gimana, Bu? Murah? Sesuai dengan porsinya. Ya murah, termasuk murah. Nama lengkap siapa, Bu? Warung ini pertama beroperasi pada tahun 2006. Sejak itu, warung yang buka mulai pukul 8 hingga 4 sore ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Lokasi boleh jauh dari pemukiman penduduk, yakni di tepi jalan kawasan hutan wilayah Kecamatan Temayang, Gondang. Tak ada alasan mengapa warung ini ramai jadi jujukan selain kelezatan dan menunya yang khas. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, Gresik United hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Deltras FC pada laga lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Tuban Sport Center atau TSC pada Senin sore. Sesuai janjinya kepada para supporter, pelatih Gresik United, Stephen Kalias, akan izin untuk mengundurkan diri lantaran hasil buruk ini. Gresik United gagal meraih kemenangan saat menjamu Deltras FC pada laga lanjutan Grup 3 Liga 2 Indonesia di Stadion Tuban Sport Center atau TSC pada Senin sore. Tim berjuluk Laskar Joko Samudro ini harus puas berbagi poin dengan tim tamu setelah hanya mampu bermain imbang 1-1. Laga tersebut berlangsung sengit, kedua tim saling menyerang. Kendati begitu, kedua tim masih belum mampu mencetak gol. Skor kacamata 0-0 bertahan hingga babak pertama selesai. Di babak kedua, tim Gresik United terus menyerang hingga akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-75. Gol dicetak oleh Azamat Abdul Laif melalui sundulan usai menerima umpan lambung dari sisi kanan. Skor 1-0 untuk Gresik United. Sayangnya pada menit ke-92, Deltras FC berhasil menyamakan kedudukan. Gol dari Deltras FC dicetak oleh Arthur Jesus melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari Emerson Almeida. Skor 1-1 bertahan hingga peluit babak kedua dibunyikan.
Pelatih Gresik United, Stephen Kalias, mengaku kecewa dengan hasil ini. Ia mengaku bertanggung jawab penuh atas hasil kurang memuaskan ini. Sesuai janjinya kepada para supporter, pelatih Gresik United, Stephen Kalias, akan izin untuk mundurkan diri lantaran hasil buruk ini. Keputusan untuk mundur dari kursi pelatih Gresik United bukan bentuk lari dari tanggung jawab, melainkan bentuk tanggung jawab atas kegagalan yang dialami anak asuhnya. Pelatih kecewa, harusnya kami menang hari ini, tapi balik lagi tadi betulnya sebelum terjadi gol itu tidak offset karena di bench staf pelatih lihat itu tidak offset. Tapi ya itulah sepak bola. Ya, kami harus menang tapi nggak menang, bukan di akhir. Ya udah, kami terima dan saya akan bertanggung jawab penuh atas pertandingan ini. Sesuai dengan janji saya ke teman-teman supporter waktu itu, ketika saya nggak bisa menang lawan Deltras, saya akan izin mundurkan diri. Tidak usah salahkan pemain saya, tidak usah salahkan manajemen saya izin mundurkan diri habis ini. Sementara itu, pelatih Deltras FC, Bejo Sugiantoro, mengaku sangat bersyukur karena bisa mencuri poin di kandang lawan. Hal ini tak lepas dari kerja keras tak kenal lelah dari timnya untuk mengejar ketertinggalan. Alhamdulillah, secara hasil kita bisa curi poin di Tuban, dan selama persiapan di Sidoarjo saya tekankan kepada pemain bahwa di regulasi kompetisi ini tidak ada yang tidak mungkin untuk kita merebut poin di kandang melawan, walaupun dengan 1, walaupun kita pinginnya juga 3 poin. Alhamdulillah, kita syukuri. Saya terima kasih pada pemain saya yang berjuang sampai akhir menit bisa membalas kedudukan menjadi 1. Hasil ini membuat Gresik United tertahan di peringkat 5 grup 3 dengan raihan 8 poin dari 6 pertandingan. Sedangkan Deltras FC berada di peringkat 3 dengan raihan 10 poin dari 6 pertandingan. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctv.bojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV.